Bu Fana. Selamat sore para hadirin dan Dewan Juri. Perkenalkan nama saya Dimas Krisyanto dari Tim Buana. Tim Buana kali ini akan menampilkan suatu inovasi, yaitu metode revegetasi memanfaatkan serasa yang merupakan medium prekayasa mikroklimat dan juga penumbuh vegetasi. Inovasi kami dilandasi oleh permasalahan pertambangan. Proses pertambangan mengeruk lapisan tanah beserta dengan keanekaragaman di atasnya. Oleh karena itu, untuk mengembalikan vegetasi di atasnya diperlukan suatu proses, yaitu revegetasi. Dan ada beberapa tantangan, yaitu lahan bekas tambang memiliki kekeringan yang cukup tinggi, sehingga sulit untuk ditumbuhi oleh vegetasi. Oleh karena itu, terdapat suatu proses reklamasi dan revegetasi yang sebetulnya sulit untuk dilakukan, dari mulai tahapannya yang kompleks dan juga biayanya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, di sini kami ingin menciptakan suatu metode yang lebih efektif dan efisien. Metode yang kami usulkan dan produk yang kami usulkan adalah RESET atau Revegetation Enhancer Sheet for Environmental Treatment. RESET adalah medium pertumbuhan yang terbuat dari serasah eceng gondok. Serasah eceng gondok kami pilih karena serasah ini berasal dari tanaman eceng gondok yang jumlahnya sangatlah berlimpah dan mudah untuk diperoleh. Eceng gondok kami kumpulkan, kami haluskan, kami keringkan, dan kami sisipi oleh benih-benih tanaman yang sudah umum digunakan dalam proses revegetasi. RESET hanya perlu diletakkan di atas permukaan tanah, ditimbun dalam kedalaman 5 hingga 10 cm, kemudian diberikan air selama sekitar 2 hari sekali, dan RESET akan bekerja melalui proses penambahan nutrien, menjaga kelembapan, dan peningkatan jumlah mikroorganisme tanah sehingga tercipta lingkungan yang mendukung tanaman untuk tumbuh. Oleh karena itu, kami dari Tim Buana menginginkan kerjasama dengan pihak tambang. Karena kami tahu pada tahun 2018 terdapat 8 juta hektar lahan bekas tambang yang belum direklamasi. Dan untuk mereklamasi lahan tersebut setidaknya dibutuhkan biaya hingga 560 triliun rupiah. Dan 28 triliun rupiah diantaranya dialokasikan dalam proses pembibitan. Dengan medium yang kami buat, biaya pembibitan dapat dipangkas hingga 50% dan biaya perawatan berupa penyiraman air dapat dipangkas hingga 75%. Oleh karena itu dengan menggunakan RESET, maka metode revegetasi akan menjadi lebih efektif dan efisien dari segi dana. Namun misi kami tidak hanya terbatas dari membantu proses revegetasi di area pertambangan, tetapi saya juga dan tim kami ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga menyelamatkan lingkungan. Karena eceng gondok merupakan gulma yang sangat merugikan bagi petani dan nelayan. Dengan memanfaatkan eceng gondok, maka populasi eceng gondok dapat kita kontrol sehingga dampak ekologis dapat diminimalisir. Selain itu dengan bekerja sama dengan para nelayan dan para petani yang daerahnya ditumbuhi oleh gulma eceng gondok, kita dapat membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Oleh karena itu, kami dari Tim Buana memohon kerjasama dan dukungan agar ide kami, yaitu menciptakan metode revegetasi yang efektif dan efisien, membantu lingkungan dan mendukung masyarakat sekitar dapat terwujud. Sekian dan terima kasih. Dimas, Ya, Pak. tanya dulu Buana dari artinya apa ya? Buana itu dari bahasa Sanskerta, artinya bumi. Artinya bumi ya, Ya. Buana bumi. Nah ini dalam konteks ini kan tadi disebut satu dari eceng gondok, prosesnya itu relatif manual ya untuk membuat riset tadi ya, betul nggak? Atau memang bisa difabrikasi? Tentu bisa difabrikasi karena sistemnya sangatlah sederhana. Disuruh manual, maksudnya Ya. sederhana di sana ya? Ya, jadi manual pun bisa, apalagi misalkan kita ingin scale up, tentunya dengan metode yang lebih canggih tentunya bisa dilakukan. Tapi sekarang ini masih manual dan apakah pemikiran kalian itu akan dibuat menjadi sesuatu yang dalam konteks kalau ini bikin sebuah perusahaan atau usaha beneran ya, apakah itu memang akan menjadi fabrikasi, artinya automated ada prosesnya atau malah mau memberdayakan UMKM? Karena kami ingin membantu para petani dan nelayan, kami harap untuk menjaga proses pembuatan ini lebih ke arah UMKM. Jadi para petani dan nelayan bisa diberdayakan seperti itu. Oke. Kalau dari segi angka, tadi kan disebut ada penghematan 50% tuh dari 28 triliun. Keluar dari mana itu hitungannya? Bagaimana cara logik ngitungnya? Oke, jadi pada proses pembibitan biasanya satu buah benih
yang siap tanam di lapangan biasanya sekitar Rp1.000. Dan kami berhitung bahwa dengan riset kami, dalam satu riset biasanya kami selipi hingga 100 buah biji, dan itu harganya lebih murah daripada kita melakukan persemaian di nursery. Dan seperti itu Pak, jadi biayanya bisa sampai sekitar 50% ya. Oh, jadi kalian fokusnya memang dalam konteks 50% itu konteks dalam kalau memang risetnya udah bekerja akan lebih murah. Karena harga jual per riset itu kalian udah ngitung juga kira-kira atau harga produksinya? Oke, jadi buat harga jual riset kami memprediksi bahwa satu unitnya sekitar Rp500. Oke, Rp500 itu besarannya ukurannya sekitar 20 kali 20 cm. Dan selama ini di uji lab itu sudah dilihat berapa lama tuh? Oke, jadi penelitian kami mulai sejak 2 bulan lalu. Dan untuk beberapa tanaman memiliki waktu yang berbeda. Kami mengujinya pada tanaman tingkat tinggi seperti pohon sengon, kaliandra. Namun untuk waktu yang lama kami baru menanamkan tanaman tingkat rendah seperti itu. Masih tingkat rendah ya, tapi untuk yang tingkat tinggi yakin mungkin? Keyakinannya udah berapa persen tuh bisa? Oke, jadi ada beberapa trik yang kami lakukan agar tanaman itu dapat tumbuh. Jadi tumbuh dan bertahan ya. Jadi dalam satu riset kami beli banyak sekali bibit agar kami berpendapat bahwa jika ada salah satu yang paling survivabilitasnya paling tinggi, dia akan memiliki kesempatan yang paling tinggi juga saat ditanam di lapangan seperti itu. Jadi ada 100 bibit yang tumbuh, lalu kita pilih 1 atau 2 yang paling tumbuh paling cepat. Cuma saat ini masih 2 bulan inilah ya, jadi belum tahu benar-benar yang mana yang paling cocok ya. Ya benar. Kurang lebih seperti itu ya. Ada yang lain? Waktu? Oke. Ini kalau tadi Mbak Nana Seno Aji, panggilnya Aji. Ini ada nama 3 orang, Dimas Krisyanto ya. Jadi saya bisa panggil apa aja ya kayaknya ya. Boleh ya, Kris, biar beda sedikit. Siap. Saya pertanyaannya hanya ini, kan kenapa dipilih yang eceng gondok ya, serasah atau apa tadi namanya ya. Terus kedua adalah apakah saya nggak tahu, saya sama sekali nggak tahu berapa banyak eceng gondok di Indonesia atau di area yang biasanya apa itu namanya untuk batu bara, pertambangan batu bara. Tapi apakah rasio eceng gondok out there di Indonesia akan cukup untuk revegetasi lahan batu bara yang belum revegetasi? Tadi ada 8 juta, saya nggak tahu itu ukurannya apa, tapi apakah cukup rasionya? Oke. Untuk masalah supply eceng gondok tentunya tidak ada masalah karena pertama eceng gondok tumbuh dengan sangat cepat. Dalam 1 minggu populasinya dapat berlipat ganda. Dan kebutuhan kami yang kami perkirakan dalam 1 hektar hanya diperlukan sekitar 40 kg eceng gondok kering yang berasal dari 400 kg eceng gondok basah. Oleh karena itu saya rasa tidak ada masalah dari supply eceng gondok seperti itu. Oke baik, karena ini juga sifatnya kan mentoring ya. Tadi saya sempat visit ke booth-nya. Mungkin kalau boleh saya usul coba dieksplor supaya target customer-nya tuh kalau bisa, kalau memang someday akan menjadi bisnis, jangan cuma pertambangan batu bara. Sekarang ini kan lagi hype hidroponik gitu kan. Nah saya pikir coba dieksplor apakah media tanam tadi bisa menjadi pengganti dari rock wool yang mana itu tidak organik gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 dari Bu Fana. Terima kasih Mas, bisa balik ke panggung. Oke. Dan